Guys, sekarang New Zealand lagi buka beasiswa Vali Funded tanpa TOEFL, tanpa IELTS, tanpa LOE, tanpa surat rekomendasi. Nah, loh, apa aja persyaratannya? Mari kita bahas. Kita opening dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Akmal Resandi. Baik teman-teman, hari ini seperti tadi di awal, kita akan membahas salah satu beasiswa yang lagi buka saat ini, yaitu Manaki New Zealand Scholarship. Manaki New Zealand Scholarship ini adalah beasiswa dari pemerintah New Zealand untuk mahasiswa luar negeri, mahasiswa internasional, salah satunya Indonesia, fully funded dan bisa kuliah di 8 universitas yang ternama yang ada di New Zealand, teman-teman. Oke, dan sekedar informasi, New Zealand ini, Manaki New Zealand Scholarship ini akan buka sampai tanggal 28 Februari. Jadi persiapkan dirinya teman-teman. Mungkin tinggal beberapa minggu lagi, silahkan dipersiapkan dirinya teman-teman, persiapkan semua berkasnya dan apa-apa yang perlu teman-teman persiapkan. Sebelumnya saya mau menyampaikan bahwa Manaki New Zealand Scholarship ini udah kalau nggak salah 2 apa 3 tahun vakum nih teman-teman. Nggak tahu vakumnya kenapa, mungkin gara-gara pandemi juga kali ya. Dan tahun ini itu pertama kali lagi untuk dibuka untuk Manaki New Zealand Scholarship. Nggak tahu ya di negara lain buka apa enggak, tapi setahu saya tahun ini lagi kembali buka untuk pelajar dari Indonesia. Jadi seperti itu. Nah, sebelum kita bahas lebih jauh, mungkin minta waktunya untuk jangan lupa like, share, dan subscribe YouTube channel saya agar bisa saya lebih semangat untuk membuat konten-konten yang insya Allah bisa bermanfaat bagi teman-teman dan bisa menghibur semua teman-teman juga. Oke, lanjut. Kita akan bahas lebih mendalam lagi untuk Manaki New Zealand Scholarship ini. Setelah saya searching banyak situs dari situsnya sendiri, daftarnya itu langsung aja klik teman-teman di Google, Manaki New Zealand Scholarship 2023 akan muncul link di atas. Silakan teman-teman klik online, apply online for Manaki New Zealand Scholarship. Silakan diklik itu. Ada beberapa tahapan yang perlu teman-teman persiapkan. Yang pertama adalah teman-teman harus eligibility test dulu, melakukan eligibility test. Teman-teman eligible nggak bisa mendaftar ini apa tidak, karena kalau tidak eligible maka tombol registernya teman-teman tidak bakalan muncul, sehingga teman-teman harus melakukan tes itu dulu. Nah, apa yang akan teman-teman dapatkan di tes? Teman-teman akan melakukan tes misalnya kewarganegaraan apa, kemudian teman-teman itu ada pengalaman kerja tidak, karena salah satu persyaratannya adalah teman-teman wajib punya pengalaman kerja minimal 1 tahun, untuk full time itu minimal 1 tahun, dan untuk part time minimal 2 tahun. Terserah teman-teman ini kerjanya sukarela, digaji, atau volunteer dan sebagainya, terserah. Yang penting itu tadi minimal 1 tahun untuk full time dan minimal 2 tahun untuk yang part time, seperti itu. Jika teman-teman sudah lakukan semua, akan muncul tulisan Anda eligible untuk mendaftar beasiswa ini. Dan silahkan cek emailnya teman-teman, karena akan diminta email. Jadi masukkan benar-benar email yang masih aktif ya, karena nanti hasilnya akan dikirim ke email. Dan emailnya teman-teman ini akan menjadi username-nya teman-teman nanti ketika mau mendaftar beasiswa tersebut. Nah, ketika sudah selesai, silahkan cek emailnya teman-teman, konfirmasi, kemudian akan dialihkan kembali ke portal pendaftaran. Masukkan kembali teman-teman emailnya teman-teman dan kode. Teman-teman ketika eligible itu akan mendapatkan kode di emailnya, jadi masukkan kodenya itu dan sehingga buatlah paspor baru, sehingga teman-teman bisa login di portalnya teman-teman. Nah, ketika selesai, anggaplah teman-teman sudah eligible untuk mendaftar Manaki New Zealand ini, silahkan login. Login menggunakan tadi emailnya teman-teman, kan sudah muncul tombol register, jadi klik register, login menggunakan emailnya teman-teman dan paspor yang sudah password yang sudah teman-teman buat tadi. Sudah itu, ketika sudah selesai, silahkan melengkapi apa yang diminta. Secara umum ada 8 hal yang formulir yang teman-teman harus isi. Tidak harus selesai dalam satu waktu, teman-teman bisa menyelesaikannya satu perbagian dulu. Oleh karena itu penting teman-teman hafal emailnya, username-nya, dan passwordnya untuk login kembali ketika teman-teman tidak menyelesaikannya dalam satu kali waktu. Nah, di pertama teman-teman akan diminta untuk mengisi introduction terkait melihat apakah udah benar namanya. Tapi nama udah nggak bisa diganti ya teman-teman. Pastikan namanya teman-teman udah benar pada saat pembuatan akun di eligibility test tadi.
Yang bisa diubah itu adalah tanggal lahir. Tanggal lahir itu pun harus mengirim email kalau nggak salah di panitia dari Manaki New Zealand itu untuk mengubah tanggal lahirnya teman-teman. Sehingga pastikan sebelum membuat akun di app pertama itu pastikan semua benar. Nah, ketika di introduction-nya udah benar, klik next, save dan next, itu akan muncul untuk purpose to study program. Jadi teman-teman akan diminta memilih program apa yang teman-teman inginkan, PhD kah, Master kah, ataupun yang lainnya. Ada beberapa program, mungkin kalau saya sempat saya tampilkan di sini, kalau nggak ada berarti saya nggak sempat ya. Beberapa program yang teman-teman bisa masukkan di situ, pilih. Perlu jadi catatan ketika teman-teman mendaftarnya program PhD dan Master by Thesis, itu akan diminta juga purpose research-nya atau penelitian yang teman-teman akan lakukan nantinya ketika lulus. Dan ada, kalau program master ada dua jenis teman-teman, ada program tesis, Master by Thesis dan Master by Course. Master by Thesis ini adalah mirip dengan Master by Research. Jadi ya, oleh karena itu teman-teman harus diminta rencana penelitiannya ke depannya seperti apa. Mulai dari judulnya, metode penelitiannya dan sebagainya itu akan diminta di situ. Tapi kalau teman-teman memilihnya Master by Course itu nggak diminta untuk purpose research-nya teman-teman. Nah, seperti itu. Ketika sudah selesai, klik next, akan kita diarahkan ke study history. Study history-nya teman-teman, kuliahnya kemarin di mana, udah pernah S1, S2 atau dan sebagainya. Kemudian di situ juga kita diminta achievement-nya kita ketika kemarin kuliah terakhir di kuliahnya kita. Apakah ada pencapaiannya kita atau ada publikasinya teman-teman. Di situ akan diminta semua, silahkan dimasukkan teman-teman dan dimaksimalkan. Kalau memang ada publikasinya, silahkan dimasukkan publikasinya teman-teman di situ. And next, mungkin saya terlalu cepat kali ya. Saya merasa ngos-ngosan. Oke, yang selanjutnya ada setelah study history akan ada work history, pengalaman kerjanya teman-teman. Jadi seperti yang saya sampaikan di awal, harus ada pengalaman kerja minimal 1 tahun untuk yang full time dan minimal 2 tahun untuk part time. Nah, di sini akan diminta teman-teman udah kerjanya di mana, perusahaannya apa, di bidang apa tanggung jawabnya, seperti itu. Dan bisa menyantumkan lebih dari 1 pengalaman pekerjaan, seperti itu. Jadi silakan dicantumkan di situ yang diminta. Kemudian ada, nah setelah itu akan ada masuk 1, 2, 3, 4, ada 4 permintaan lagi, 5 permintaan. Nah 5 permintaan ini dia mirip dengan esai nggak sih kalau menurut saya, tapi dia esainya dalam bentuk pertanyaan gitu. Jadi kita isi pertanyaan diminta mirip-mirip dengan esai karena dia maksimal 1.200 kata gitu. Jadi silakan diefisienkan kata tersebut. Karena yang pertama ada develop ravings, pengembangan apa gitu. Intinya yang ditanyakan yang pertama adalah apa yang kita apa sebenarnya kita harapkan kita dapatkan dari program ini. Dan misalnya kita nanti mau ilmu apa, pengetahuan apa yang kita harapkan kita dapatkan dari program beasiswa ini, yang ketika kita mau kuliah di sana. Yang kedua adalah kenapa ilmu tersebut penting untuk diterapkan di negaranya kita. Kalau bisa, di sini dia tekankan kalau bisa masukkan data. Misalnya, teman-teman mau mengambil terkait pertanian misalnya. Silakan ambil data, berdasarkan data penelitian dari sini, itu mengatakan bahwa di Indonesia, di country-nya kita itu masih butuh ilmu-ilmu seperti ini. Sehingga itu saya butuhkan di New Zealand, di kampus yang saya tuju, seperti itu. Yang ketiga adalah bagaimana caranya kita untuk menerapkan ilmu yang kita dapatkan nantinya di sana, di negaranya kita. Jadi ada 3 poin pertanyaan yang akan kita ditanyakan di yang pertama itu, di bagian pertama. Ketika selesai, silahkan next, yaitu akan diarahkan ke relationship management. Jadi pada ini kita ditekankan bagaimana kita bisa membangun relationship lagi di suasana yang baru, karena kita kan akan pergi ke negaranya orang. Jadi kita diharapkan menyampaikan situasinya kita, actionnya kita, kemudian apa outcome-nya nanti. Seperti itu, apa yang akan kita berikan, apa yang hasilnya nanti, bagaimana aksinya, dan bagaimana situasinya kita saat ini. Situasinya kita ketika menghadapi hal-hal berbagai case seperti itu. Nah, setelah itu sama, yang keempat itu adalah self drive. Bagaimana kita bagaimana kita bisa menggali potensinya kita
tanpa ada dukungan dari keluarga, kan kita jauh dari keluarga, teman, dan kerabat. Di situ ditekankan seperti itu. Nah, sama juga diminta 3, bagaimana situationnya, terus bagaimana actionnya kita, dan yang ketiga adalah bagaimana outcome-nya, apa hasilnya nantinya, seperti itu. Dan yang selanjutnya itu adalah studying overseas. Jadi kenapa kita memilih New Zealand untuk kuliah, kemudian apa pentingnya, dan selanjutnya saya lupa pertanyaan terakhir, kalau nggak salah di sini cuma 2 pertanyaan. Oh ya, kalau nantinya katanya berhasil, apa ya, agak lupa dikit, intinya di situ bagaimana kita bisa fight lah dalam belajarnya kita, apa pentingnya pembelajarannya kita nanti ini. Dan declaration, nah review semuanya, ketika selesai silahkan di submit. Ingat, submit sebelum tanggal 28. Kalau saran saya, silahkan teman-teman ini submitnya kalau bisa sebelum tanggal 8, tanggal maksimal 27 lah, karena kita nggak tahu ini 28 yang dia maksud ini adalah 28-nya berdasarkan tanggalnya kita di Indonesia, time di Indonesia, atau time di New Zealand, seperti itu. Jadi silahkan teman-teman submit sebelum tanggal 28 itu, seperti itu. Nah, tadi saya katakan kan ini dia tidak butuh TOEFL, teman-teman. Sebenarnya memang di awal pendaftaran itu kita tidak butuh TOEFL, tapi nantinya ketika kita lulus ini akan diminta juga sertifikat TOEFL, tapi akan difasilitasi kita dari pemerintah New Zealand itu untuk melakukan tes TOEFL itu. Kalau nggak salah dia di setelah seleksi kedua kali, nggak, karena ada seleksi pertama kan akhir pendaftaran 28 Februari, kemudian seleksi pertama itu Maret sampai April, seleksi kedua itu April sampai Mei, dan di Juni itu akan dilakukan tes TOEFL. Kalau nggak salah tes TOEFL dulu, kemudian sudah tes TOEFL, yang belum ada sertifikat TOEFL-nya akan tes TOEFL. Di Juni akan diwawancara, terus di September itu akan pengumuman siapa yang lolos, final pengumuman, dan di November itu akan pengurusan visa dan keberangkatan, seperti itu. Jadi kurang lebih seperti itu deadline untuk Manaki New Zealand Scholarship ini, teman-teman. Jadi betul-betul persiapkan dirinya teman-teman dari sekarang, karena sudah untuk video ini dibuat ini sekarang sudah tanggal 11, teman-teman. Nggak tahu ini diuploadnya nanti tanggal berapa. Oke, seperti itu. Mungkin itu ya. Oh ya, ada 8 universitas yang akan bisa teman-teman daftar, yaitu yang pertama adalah Victoria University of Wellington, yang kedua Auckland University of Technology, University of Auckland, kemudian yang keempat Lincoln University, kemudian ada Massey University, ada University of Canterbury, kemudian University of Otago, dan University of Waikato. Itu 8 universitas yang teman-teman bisa pilih, dan beberapa bidang ilmu yang bisa, yaitu life science and technology, kemudian ada engineering, ada humanity and social science, dan ada environmental studies. Jadi 4 bidang ilmu. Tapi ada banyak di situ pilihan master yang kita teman-teman nanti di bagian apa ya, bagian purpose study program. Nah, di situ akan ada pilihan-pilihan teman-teman mau daftarnya nanti master apa, jadi mau jadi master apa, itu akan ada pilihannya, teman-teman. Jadi silakan nanti teman-teman lihat sesuai dengan background pendidikan teman-teman yang terakhir, seperti itu. Nah, mungkin cuma itu yang saya bisa share kali ini. Nanti kalau teman-teman mau diskusi terkait beasiswa apapun, itu silakan jangan sungkan untuk komen di bawah, ataupun bisa melalui Instagram saya. Instagram saya nanti akan ada di akhir video ini, silahkan dilihat di situ. Mungkin terima kasih dari teman-teman. Jangan lupa terakhir like dan subscribe channel ini agar saya lebih buat konten yang bermanfaat untuk teman-teman dan semoga bisa menghibur. Terakhir dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.